selanjutnya tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Saya punya soal seperti ini. Fungsi permintaan P sama dengan 15 kurang Q, fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit. Pertanyaannya, jumlah harga keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Yang kedua adalah total subsidi pemerintah. Yang ketiga, subsidi diterima konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, membuat grafik. Seperti biasa kita membuat dulu yang diketahui. Pertama, yang fungsi permintaan berarti PD. PD sama dengan 15 kurang Q sesuai dari soal. Yang ini. Selanjutnya, kita punya fungsi penawaran atau PS. Berarti yang kedua, 0,5 Q tambah 3. Terus ada keterangan di sini, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit. Itu adalah S kecil, 1,5. Maka kita akan punya fungsi penawaran setelah kena subsidi atau PSS. Maka yang ini 0,5 Q tambah 3. Dan logikanya seperti ini. Kalau dapat subsidi otomatis harga akan menjadi lebih murah. Jadi kita tidak akan menambahkan dengan subsidi, melainkan mengurangkan dengan subsidi. Sehingga persamaannya yang muncul adalah PSS sama dengan 0,5 Q ditambah 1,5. Jadi persamaan yang kita punya pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan ke yang berikutnya tentang pertanyaan pertama, jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Saya akan menutup dulu sebagian. Karena soal yang kita punya ini sama dengan yang kemarin yang pajak, untuk persamaannya PD dan PS-nya sama, maka pengerjaan yang sebelum subsidi otomatis sama dengan yang tadi, maksudnya yang tadi. PD sama dengan PS diteruskan seperti biasa dan diperoleh QE-nya adalah 8 dan PE-nya adalah 7, sehingga diperoleh E 8,7. Ini masih sama dengan yang perhitungan sebelumnya. Nah, yang baru adalah yang perhitungan untuk yang setelah. Maka kita punya syaratnya adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, sehingga kita punya 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. Ini pengerjaan sama dengan yang caranya sama dengan yang sebelumnya, yang sebelah sini. Silahkan kerjakan dan diperoleh QT-nya 9. Saya tidak membahas secara lengkap karena polanya sama dengan yang sebelumnya. Dan kita peroleh PT-nya 6. Maka keseimbangan pasar setelah kena subsidi, saya minta maaf ini harusnya ES, adalah 9,6. Seperti ini. Nah, perhitungan yang berbeda untuk pengerjaan soal ini dibanding yang pajak terletak pada subsidi yang dinikmati konsumen. Nah, untuk subsidi yang diberikan pemerintah tetap sama. Logikanya adalah banyak barang yang dijual setelah subsidi, berarti QS. Oh, saya akan meralat sebagian. Ini harusnya QS dan ini PS. Maka di sini banyak barang yang terjual setelah subsidi atau dibeli oleh konsumen setelah subsidi dikalikan besar subsidi per unit, berarti dikali S, berarti sama dengan QS-nya 9 dikalikan 1,5 subsidi yang ini, subsidi per unit. Maka kita peroleh angkanya adalah 13,5 seperti ini. Nah, untuk yang perbedaan dengan yang pajak terletak di sini. Subsidi yang diterima konsumen tetap kita hitung dari banyak yang dibeli, berarti dari QS sama dengan yang ini. Cuma pengalinya kalau kemarin kita menggunakan PT kurang P yang sebelumnya, yang ini. Sekarang kita tidak menggunakan itu karena dari PS dan PE lebih besar PE, maka kita akan mengambil selisihnya adalah PE. Tunggu sebentar supaya terlihat. PE dikurangi PS. Sehingga yang kita miliki di sini QS-nya adalah 9 dikali PE-nya adalah 7, hitungan yang sebelumnya, dikurangi PS. PS-nya adalah 6. Dan kita peroleh 9 kali 1, jawabannya adalah 9. Seperti ini. Dan untuk yang diterima oleh produsen,
S produsen, kita tinggal mengurangi S dari pemerintah dikurangi S yang konsumen. Itu masih tetap seperti yang tadi. 13,5 kurang 9, maka isinya adalah 4,5 rupiah. Untuk pembuatan grafik prosesnya sama dengan yang pajak. Sementara seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.